Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Mahuda dari kelas 2A Farmasi Stikes Bakti Mandalusada Slawi. Saya di sini akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi dan review jurnal sebagai tugas dari mata kuliah toksikologi. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari toksikologi dan toksisitas itu sendiri. Toksikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Sedangkan toksisitas adalah kemampuan suatu zat kimia atau xenobiotik dalam menimbulkan kerusakan pada organisme baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan. Berikutnya yaitu asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi ada 4. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik, yang kedua yaitu mekanisme efek toksik, yang ketiga yaitu wujud efek toksik, dan yang keempat yaitu sifat efek toksik. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik merupakan suatu keadaan atau faktor yang mempengaruhi aktivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Kondisi paparan zat kimia ada 5. Yang pertama jalur paparan, yang kedua saat atau waktu paparan, yang ketiga lama atau kekerapan paparan, yang keempat jenis paparan, dan yang kelima dosis atau takaran paparan. Yang kedua yaitu mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik merupakan suatu keberadaan zat kimia dalam tubuh yang menimbulkan efek toksik. Dapat melalui 2 cara yaitu toksik intrasel dan toksik ekstrasel. Toksik intrasel merupakan toksisitas yang diawali secara langsung antara zat kimia atau metabolisme dengan reseptornya. Sedangkan toksik ekstrasel merupakan toksisitas yang secara tidak langsung mempengaruhi lingkungan sel sasaran tetapi tidak dapat berpengaruh pada sel sasaran. Yang ketiga yaitu wujud efek toksik. Wujud efek toksik merupakan perubahan yang terjadi pada perubahan biokimia, fungsional, dan struktural. Wujudnya dapat berupa gabungan dari perubahan biokimia, fungsional, maupun struktural dalam tubuh. Perubahan biokimia contohnya sianida yang menghambat transport elektron sehingga akan menghambat respirasi sel dan gangguan pasok energi. Perubahan fungsional contohnya insektisida organofosfat melation yang menyebabkan kejangnya otot-otot pernafasan akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena adanya hambatan terhadap enzim asetilkolinesterase. Sedangkan perubahan struktural contohnya tetrasiklin yang dapat menyebabkan terjadinya perlemakan hati dan aflatoksin yang dapat menyebabkan nekrosin hati. Yang keempat yaitu sifat efek toksik. Sifat efek toksik ada 2. Yang pertama yaitu reversible atau terbalikan. Ini ditandai jika zat toksik akan kembali ke kedudukan semula, efeknya akan cepat kembali normal, dan ketoksikannya sangat bergantung pada proses ATME. Yang kedua yaitu irreversible. Irreversible atau tidak terbalikan ini ditandai dengan kerusakannya yang bersifat permanen, paparan berikutnya akan bersifat sama, dan zat toksik akan sulit dieliminasi. Selanjutnya yaitu review jurnal. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Karakteristik Pekerja kaitannya dengan kandungan kromium dalam urin pekerja di industri kerupuk rambak X Magetan. Industri kerupuk rambak X Magetan merupakan industri rumah tangga yang berwirausaha dalam bidang makanan. Kerupuk rambak tersebut berbahan baku limbah padat berupa sisa kulit yang disamak dengan menggunakan kromium sebagai bahan proses penyamakan. Pekerja pada pembuatan kerupuk rambak tersebut mengkonsumsi kerupuk rambak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat hubungan karakteristik responden dengan kandungan kromium dalam kerupuk rambak dan urin, serta keluhan pada kulit di industri kerupuk rambak X Magetan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian cross-seksional dengan metode wawancara dan observasi. Responden pada penelitian ini menggunakan total populasi yaitu seluruh pekerja industri X sebanyak 10 pekerja. Variabel independen penelitian ini adalah karakteristik responden.
Hasil dari analisis dengan tabulasi silang antara variabel usia dengan kandungan kromium dalam urin menunjukkan tingkat hubungan cukup 0,522, sedangkan tabulasi silang antara pengetahuan dengan kromium dalam urin menunjukkan tingkat hubungan cukup 0,588. Pada tabulasi silang antara variabel lama kerja dengan kromium dalam urin, APD dengan kromium dalam urin, serta APD dengan keluhan kulit menunjukkan tingkat hubungan rendah 0,213. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan berkala tentang kandungan kromium dalam kerupuk rambak. Menurunkan kadar kromium dalam kerupuk rambak dengan menggunakan jeruk nipis atau cuka pada proses pengolahan, serta pekerja yang kontak langsung dengan bahan baku dan proses perebusan sebaiknya menggunakan APD dan alat penunjang yang sesuai. Kita akan masuk ke pendahuluan. Industri rumah tangga yang cukup berkembang saat ini adalah industri pembuatan kerupuk rambak. Kerupuk rambak merupakan makanan ringan yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang kini mulai banyak digemari oleh masyarakat. Kerupuk rambak kini juga dibuat di Thailand dan Filipina dengan sebutan numpong atau fried skin. Bahan baku pembuatan kerupuk rambak dapat berasal dari rumah potong hewan dan pabrik penyamakan kulit dengan bahan penyama. Kulit dengan kondisi segar umumnya akan diawetkan sebagai bahan baku industri penyamakan, sedangkan yang digunakan sebagai bahan baku kerupuk rambak biasanya adalah kulit sisa atau potongan kulit bagian tepi. Kulit yang akan disamak dibasahi dengan larutan dikromat. Selanjutnya, direduksi dengan gas SO2. Kolagen merupakan jenis protein utama yang akan bereaksi membentuk senyawa kompleks kromi pada kulit. Senyawa tersebut dapat membentuk kulit menjadi bersifat liat, lentur, dan tahan terhadap kerusakan biologis. Sebelum masuk ke pokok pembahasan berikutnya, kalian tahu nggak sih kromium itu apa? Kita pelajari bareng-bareng ya. Kromium merupakan salah satu unsur logam berat dengan nomor atom 24 dengan berat atom 51,996. Di alam, kromium tidak dapat ditemukan dalam bentuk murni, tetapi persenyawaannya terdapat di alam dalam bentuk unsur lain. Paling banyak ditemukan sebagai bahan mineral kromium dalam bentuk kromit FeOCr2O3. Berdasarkan sifatnya, logam kromium mempunyai bilangan oksidasi 2+, 3+, dan 6+. Pada Cr2+, akan membentuk senyawa yang bersifat basa. Senyawa yang dibentuk dari ion Cr3+ mempunyai sifat amporter, dan ion Cr6+ lebih bersifat asam. Pada keadaan asam ion kromat, CrO4 dapat menimbulkan peristiwa reduksi yang sangat kuat. Kromium banyak digunakan dalam kegiatan industri seperti elektroplating, penyamakan kulit, dan pengecatan yang umumnya dikenal dari senyawa kromat dan dikromat. Dalam kehidupan sehari-hari, kromium mempunyai peran dalam tubuh. Pada manusia dan hewan, kromium dalam konsentrasi rendah merupakan mikronutrien esensial, tetapi dalam konsentrasi tinggi, kromium dapat menyebabkan karsinogen. Batas aman kromium dalam makanan direkomendasikan sebesar 50-200 mikrogram per hari. Kalian tahu nggak sih efek kromium dalam tubuh kita itu apa aja? Kita simak ya. Efek kromium dalam tubuh dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya suatu gangguan kesehatan seperti alergi hingga tumbuhnya kanker yang dapat membahayakan manusia. Akumulasi unsur logam berat dapat mengakibatkan terjadinya interaksi antara logam berat dengan sel atau jaringan tubuh. Kromium heksavalen merupakan logam kromium yang bersifat paling toksik dibandingkan ion kromium lainnya, seperti Cr2+ dan Cr3+. Sifat toksik kromium tersebut dapat menyebabkan keracunan akut dan keracunan kronis. Logam kromium dan persenyawaannya dapat mengganggu fungsi organ yang bekerja dalam proses metabolisme apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Apabila Cr3+ masuk ke dalam tubuh dengan pH 7 dapat mengendapkan RNA dan DNA, sedangkan pada Cr6+ dapat menghambat
kerja enzim benzopiren hidroksilase yang dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan sel, sehingga sel dalam tubuh tumbuh dengan liar dan tidak terkontrol yang dapat menyebabkan kanker. Oleh sebab itu, kromium digolongkan dalam logam bersifat toksik. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian observasional deskripsi. Penelitian ini menggunakan 10 sampel pekerja termasuk pemilik perusahaan. Sampel kerupuk rambak yang digunakan sebagai sampel pemeriksaan kadar kromium dalam kerupuk rambak sebesar 5 gram dan sampel urin diambil sebanyak 50-100 ml setiap sampel untuk diujikan kandungan kromiumnya. Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di industri kerupuk rambak X di Magetan yang terletak di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Variabel pada penelitian ini adalah umur, lama kerja, alat pelindungan diri atau APD, pengetahuan, kadar kromium dalam kerupuk rambak, kadar kromium dalam urin, dan keluhan kulit. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan kuesioner yang berisi tentang pertanyaan mengenai responden. Analisis data menggunakan tabulasi silang antara dua variabel untuk melihat keeratan hubungan melalui nilai koefisien kontingensi yang kedua variabelnya bertipe data nominal kategorik. Kriteria dari nilai koefisien kontingensi dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut: 0,00 sampai 0,199 dengan kuat hubungan sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 dengan kuat hubungan rendah, 0,40 sampai 0,599 dengan kuat hubungan cukup, 0,60 sampai 0,799 dengan kuat hubungan kuat, 0,080 sampai 1,00 dengan kuat hubungan sangat kuat. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Berdasarkan data hasil pengukuran kadar kromium dalam kerupuk rambak pada industri kerupuk rambak X Magetan pada Mei 2014 yang dilakukan di BPTKLPP Surabaya dengan metode pembacaan AAS menunjukkan 5,302 mg per kilogram apabila dibandingkan dengan kadar kromium yang dipersyaratkan di SNAK sebesar 0%. Maka kandungan kromium dalam kerupuk rambak tersebut melebihi nilai yang dipersyaratkan di SNAK. Kadar kromium yang tinggi dalam kerupuk rambak menunjukkan tidak aman untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan seperti kerusakan ginjal, hati, dan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kromium dalam urin pekerja, diketahui bahwa kandungan kromium pada urin berkisar 0,000 sampai 0,025 mikrogram per liter. Pemeriksaan urin yang dilakukan dengan mengambil 50 sampai 100 ml sampel urin pada setiap responden yang diujikan di laboratorium yaitu BPLK Surabaya sebanyak 10 sampel. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian besar pekerja yaitu sebanyak 8 pekerja atau 80% terdapat kandungan kromium dalam urin sebesar 0,002 sampai 0,025 mikrogram per liter. Sedangkan pada 2 sampel urin lainnya, kandungan kromium dalam urin 0,00 mikrogram per liter yang artinya tidak ditemukan kandungan kromium dalam urin pekerja. Kita masuk ke pokok pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada review jurnal kali ini adalah kerupuk rambak di industri kerupuk rambak X Magetan menunjukkan adanya kandungan kromium di dalamnya sebesar 5,302 mg per kilogram yang melebihi nilai yang dipersyaratkan oleh Disnak sebesar 0%. Kandungan kromium pada urin menunjukkan masih di bawah angka normal, Debkes 2-3 mikrogram per liter dengan hasil minimal sebesar 0,00 mikrogram per liter pada 2 pekerja dan hasil maksimal sebesar 0,025 mikrogram per liter pada 1 pekerja. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.